Tentunya begini, instrumen hukum di Indonesia ini dahsyat hebat. Instrumen hukum, ya, kemudian semua persyaratan, peralatan dan perlengkapan hukum itu sangat baik kita punya negara kita ini, ya. Maka tidak terlalu sulit kalau menurut hemat saya, ya, siapapun yang diduga dengan bukti-bukti cukup, 2 alat bukti cukup saja, ya, menikmati dari kerugian negara, maka wajib diperiksa dan diproses secara hukum seperti itu. Tak terkecuali Sandra Dewi, istri dari Harvey. Perkara Harvey Muiz ini kan jadi sorotan nasional, ya. Tetapi kan dalam proses perkara pidana ini pembuktian, ya, ini mekanisme hukum acara pidana yang harus dilakukan oleh pihak jaksa, ya. Jaksa harus meyakinkan majelis hakim bahwasannya Harvey Muiz ini memang terbukti sah, ya. Bukti-bukti sah di dalam pengadilan itu betul-betul bisa dipastikan, ya, meyakinkan hakim bahwasannya Harvey Muiz terdakwa ini saat itu betul-betul memang merugikan negara, ya. Kerugian negaranya ini kan sampai 300 kurang lebih, ya, 271 triliun. Bahkan kan dalam keterangan saksi pembuktian juga kan ada dari pihak ahli, ya, dari pihak terdakwa itu pun menyampaikan pendapat ahli, ya, pidana dalam konteks kerugian negaranya. Nah, saran saya sih ini adalah perhatian publik, dan juga ini adalah perhatian bagi pihak kejaksaan dan CQ negara, ya, dan bagaimana memastikan pembuktian jaksa dan memberikan keyakinan kepada hakim bahwasannya ini betul-betul besar perkaranya, gitu loh, dan ini merugikan negara kurang lebih 271 sampai 300 triliun seperti itu di media, gitu loh. Ya, itu kan pendapat umum Presiden, ya. Tetapi tetap kita mengacu pada Undang-Undang Tipikor, mungkin jungto dengan Undang-Undang TPPU. Ini ada hal yang menarik dari Presiden Prabowo. Tandanya kan ini sudah sampai, ya, ke istana, bahwasannya ini menjadi concern dalam penegakan hukum. Sampai ada meme gitu, ya, anekdot begitu di media netizen kita ini, dan itu baik menurut saya sebagai pelajaran bagaimana kasus hukum pidana umum, ya, melakukan pencurian, melakukan tipu gelap yang mungkin tidak seberapa, hanya 50-100 juta, tapi ancaman hukumannya, bahkan putusan hukumannya 4 tahun, ya. Kalau kita bandingkan nilai kerugian, ya, ini kan nggak sama dong, Mas, ya. Ini kerugiannya sampai misalkan ditaksir oleh jaksa adalah 200 sekian sampai 300 triliun. Harusnya kan ini seumur hidup, ya, biarpun ancaman mati misalkan, ya, memungkinkan di dalam Undang-Undang Tipikor kita. Tetapi kan ini adalah perbaikan menurut saya, perhatian untuk semua para aparatur negara, aparatur hukum, dan juga kebijakan negara, dan hal ini Presiden, bagaimana menyiapkan renstra penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Contoh begini, Mas, saran kita, kerugian negara misalkan ditaksir sampai 1 miliar, ancamannya sekian minimal. Kerugian negara sekian, ancaman maksimal pidananya sekian, gitu. Kemudian misalkan undang-undang perampasan aset yang memang ini sangat sulit karena ini keadaan politik di Indonesia, ini perlu digolkan, didukung oleh semua pihak, ya. Perampasan aset ini penting karena apa? Koruptor kita ini, ya, mohon maaf, ya, di masyarakat ketika bebas dia gagah lagi, gitu, Mas, ya. Sedangkan dia sudah memakan misalkan uang rakyat yang bisa digunakan untuk kepentingan publik yang lebih bermanfaat. Sedangkan ini kan untuk memperkaya dirinya, untuk memperkaya orang lain, dan atau badan hukum, gitu loh. Ini kan kayak main-main aja, kayak dagelan aja nih perkara hukum. Karena kami sebagai praktisi hukum ini tahu sekali di dalamnya, gitu loh. Kalau memang mau kita perbaiki, ayo kita perbaiki bareng-bareng semua stakeholder, ya. Jadi ini concern kepada pemerintahan terbaru, ya, Presiden Prabowo tentunya harus menyiapkan upaya konkret dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti itu. Jadi begini, Undang-Undang Tipikor kita ini kan sudah ada beberapa kali perubahan, kan begitu. Bahkan sampai juga dalam hal institusi penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah KPK, kan seperti itu. Ada beberapa hal-hal yang memang mungkin itu syarat pasalnya melemahkan kewenangan KPK dan lain sebagainya. Ini menjadi concern penegakan hukum pemerintahan yang terbaru. Ya, seharusnya
kalau memang ini extraordinary crime, ya, undang-undang ini tidak mengakomodir, lakukan perpu, ya, serius gitu loh. Kalau memang Presiden Prabowo dan pemerintah jajarannya adalah ahli-ahli hukum, profesor kita ada di sana banyak sekali, ya, ini saatnya mengabdi untuk masyarakat, ini mengabdi untuk bangsa dan negara. Lakukan perpu, buat perpu tipikor, buat perpu TPPU, buat perpu misalkan perampasan aset, buat perpu penyelamatan lingkungan hidup. Ekstrim mereka lakukan, karena ini extraordinary crime, Mas. Kalau extraordinary crime, maka tindakan normatif itu melebihi batasan. Apa? Yang mementingkan kepentingan umum bangsa dan negara. Itu yang penting, sedangkan orang-orang yang seperti mereka ini terpidana 6 tahun setengah, senyum-senyum saja. Gitu loh. Seperti kami yang sedang melaksanakan pendampingan hukum, ya, klien kami dalam perkara pidana, tipu gelap misalkan, atau penganiayaan, atau pengeroyokan yang tidak pidana umum. Begitu ternistanya dia dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Tapi kayak model kayak terdakwa Harvey Muiz ini dengan senyum-senyum saja, dengan bahagia saja mereka di dalam. Kami tahu bagaimana pelaksanaan proses hukum di Indonesia ini, dari proses penyelidikan, pelaporan, penyidikan, penetapan tersangka, ya, kemudian penangkapan, penahanan di rutan Polri dan ataupun rutan kejaksaan, bahkan rutan KPK. Nyatanya mereka ada permasalahan korupsi. Di rutan KPK pun menjadi perkara pidana ini, ya kan? Ya, kemudian di rutan, mungkin di rutan lapas-lapas kita di Indonesia. Ini negara semua yang mengelola, Mas. Ya, ini negara yang punya kewenangan penuh. Kita ini masyarakat, ya. Jangan berpikir kami ini tidak cinta dengan negara kita, ya. Justru kita mengikuti aturan hukum negara karena kita cinta. Seharusnya pemangku kepentingan yang dibayar oleh negara melaksanakan tugas dengan baik, seperti itu. Sekarang kembali lagi kepada pemberitaan yang terakhir di media nasional, bahwasannya pihak Jaksa Agung, kami menghormati selaku praktisi di bidang hukum, tentunya kami mendukung sebenarnya langkah-langkah perbaikan ini. Salah satunya Jaksa Agung memerintahkan kepada bawahannya untuk segera banding. Ya, tandanya apa? Memori banding disiapkan dengan sesempurna mungkin atas kerugian negara. Bila mana dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusan pidananya kemarin, ya, itu ternyata ada dugaan, ya, ternyata itu dinikmati, ya, oleh keluarganya si Harvey Muiz tadi, maka harus dilakukan pemeriksaan ulang. Ya, dalam kasus konteks tidak pidana pencucian uang TPPU. TPPU kita ini sangat ketat, Mas. Ya, maka saya mendukung penuh, ya, siapapun yang menikmati, ya, dari kerugian negara atas putusan tersebut, maka wajib mempertanggungjawabkan di hadapan hukum di Indonesia, seperti itu. Tentunya begini, instrumen hukum di Indonesia ini dahsyat hebat. Instrumen hukum, ya, kemudian semua persyaratan, peralatan dan perlengkapan hukum itu sangat baik kita punya negara kita ini, ya. Maka tidak terlalu sulit kalau menurut hemat saya, ya, siapapun yang diduga dengan bukti-bukti cukup, 2 alat bukti cukup saja, ya, menikmati dari kerugian negara, maka wajib diperiksa dan diproses secara hukum, seperti itu. Tak terkecuali Sandra Dewi, istri dari